Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rahayu rahayu. Semoga rekan-rekanku sekalian diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki yang melimpah. Amin. Rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana luar biasanya wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka, membungkam semua mulut para pembenci yang suka memfitnah dirinya. Kita tahu bahwa di awal-awal kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka, muncullah sebuah akun yang tidak jelas asal mulanya, akun Fufufapa yang langsung diarahkan dan ditujukan kepada Gibran Raka Buming Raka, sementara tidak ada bukti yang jelas dari kepemilikan akun tersebut. Namun, masih banyak lagi kritikan-kritikan dan hujatan-hujatan untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Padahal jelas-jelas orang-orang terdidik mengakui bahwa Gibran sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah podcast, salah satu profesor dari universitas ternama di Indonesia mengatakan bahwa ketika kami berdiskusi dengan Gibran, ya kita mulai menemukan titik buntu dari persoalan yang ada. Namun saya benar-benar sangat takjub kepada Gibran Raka Buming Raka. Dengan tegas beliau memberikan inovasi yang sangat-sangat solutif yang bahkan kita pun tidak pernah kepikiran solusi tersebut. Dan tentu saja ini didapatkan karena pengalaman Gibran Raka Buming Raka selama menjadi wali kota Solo, kemudian kredibilitas serta wawasannya yang luas, ditambah usianya yang masih sangat muda, menjadikan Gibran wakil presiden yang sangat ideal, energik, dan penuh wibawa di mata rakyat Indonesia. Meskipun banyak pembenci, Gibran ternyata membalas itu semua bukan dengan membenci balik, tapi dengan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Langsung kita simak. Waktu itu pertama kali kita ketemu, kita survei venue di Stadion Sriwedari ya Pak Sekjen ya. Stadion Sriwedari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan. Stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Lalu ada juga acara yang besar sekali, itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, wali kota yang dilantik di masa COVID, ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan, hotel-hotel sepi, mal sepi, tapi alhamdulillah sekali lagi, saya 2 kali dibantu. Ada apel akbar Kokam, ada Muktamar Muhammadiyah. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi efek multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, malnya rame lagi, UMKM dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali, dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan.
Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifli sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Dan juga sekali lagi, ini bukan apa-apa ya. Memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil. Dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi wamen. Nih sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,